Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa zumratihi summa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Zarnuji nafa'anallahu ta'ala bihi summa ila jami'i walidina wa asatidina wa talamidina wa ahlina wa auladina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa lana wa lakum syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi Man Insan Cendekia Pasir, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu kembali meskipun melalui media elektronik. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi hubungan kita untuk selalu menjalin silaturahmi. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap diaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ketiga kalinya untuk kesempatan kali ini kita masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu masih dalam pembahasan kajian kitab taklim. Sebelumnya mari kita baca bareng-bareng untuk nadzumannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fadlu wa inwanul li kullil mahamidi wa kum mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi huwal ilmunil hadi ila sananil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi fa inna faqiha wahidan mutawarri'a asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari nadzoman yang pertama ta'alam sampai dengan kalimat likullil mahamidi. Selanjutnya wakun dan jadilah mustafidan, wakun dan jadilah engkau mustafidan orang yang selalu mencari faedah, kulla yaumin dalam setiap hari, ziyadatan sebagai tambahan, minal ilmi dari ilmu, wasbah dan berenanglah kamu fi buhuril fawaidi di lautan kefaedahan. Tafaqqah belajar fikihlah kamu, fa innal fiqha maka sesungguhnya fikih, afdalu qaidi itu lebih utama-utamanya pegangan, ilal birri menuju kebaikan, wat taqwa dan ketakwaan, wa a'dalu qasidi dan lebih adil-adilnya sebuah tujuan. Huwa yaitu ilmu fikih, al ilmu itu adalah fikih, al hadi yang memberi petunjuk, ila sananil huda menuju jalan petunjuk.
Huwa yaitu ilmu fikih al-hisnu menjadi benteng, yunji yang menyelamatkan, min jami'i syadaiti dari semua mara bahaya. Fa inna faqihan maka sesungguhnya ahli fikih, wahidan yang satu, mutawarri'an yang wirai, yang menjaga kehormatan diri dari dari perkara haram maupun syubhat. Asyaddu itu lebih berat ala syaitani bagi setan, min alfi abidi daripada 1000 orang yang ahli beribadah. Baik anak-anakku yang berbahagia, pada nadom yang kedua kita diperintahkan untuk selalu menjadi orang yang terus mencari kefaedahan. Jadi jangan pernah melewatkan hari-hari hilang dengan percuma tanpa kajian untuk mempelajari ilmu, mempelajari pengetahuan yang menjadi bekal hidup kita di dunia hingga di akhirat. Terkhususkan yaitu tentang ilmu fikih. Kenapa yang dibahas di sini adalah ilmu fikih? Karena ilmu fikih itu adalah ilmu yang paling utama untuk dijadikan sebuah pedoman. Karena dengan ilmu fikih kita bisa menjadi orang yang baik, dan dengan ilmu fikih kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Jadi menuju takwa, menuju orang yang baik, orang yang selalu diridhoi oleh Allah, orang yang selalu bisa menjalankan syariat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka hendaknya jangan pernah meninggalkan untuk mempelajari ilmu fikih seperti itu. Dan ilmu fikih itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang sedang mencari jalan sebuah kebenaran, dan juga menjadi benteng dari segala mara bahaya. Nah, jadi ketika kita ingin menjadi manusia yang selamat dunia akhirat, berarti harus belajar ilmu fikih. Intinya seperti itu. Diriwayatkan atau diceritakan ini di nadom terakhir, fa inna faqiha wahidam mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Ini rangkuman. Ada sebuah cerita di zaman Rasulullah, ya, di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah itu melakukan sholat berjamaah dengan sahabatnya. Setelah selesai sholat bersama dengan sahabatnya di dalam masjid, Rasulullah keluar dari masjid. Kemudian Rasulullah itu melihat setan. Dia sedang mengintip ke dalam masjid. Maka terjadilah dialog antara Rasulullah dengan setan. Rasulullah bertanya, "Wahai setan, kenapa engkau tidak masuk ke dalam masjid?" Setan menjawab, "Saya takut ya Rasulullah, karena di dalam masjid ada orang yang sedang tidur." Nah, padahal di dalam masjid ada 2 orang. Yang satu sedang tidur dan yang satu sedang ibadah, sedang sholat. Nah, Rasulullah bertanya kembali, "Wahai setan, kenapa engkau takut kepada orang yang sedang tidur? Kok tidak takut kepada orang yang sedang melakukan sholat?" Maka jawabnya setan, "Saya takut ya Rasulullah kepada orang yang tidur dan tidak takut kepada orang yang sholat, karena orang yang tidur itu adalah orang yang alim, orang yang punya ilmu, orang ahli fikih. Sedangkan orang yang melakukan sholat itu adalah orang yang bodoh. Maka mudah bagi aku untuk menggoda orang yang sedang sholat yang bodoh tadi, karena tidak punya ilmunya. Tetapi ketika aku menggoda orang yang sholat dengan kebodohannya itu, kemudian orang yang tidur tadi terbangun, maka sia-sialah usahaku." Ternyata bagi setan, menggoda orang yang alim, satu orang yang alim, yang wirai, ahli fikih, bagi setan itu lebih berat godaannya dibandingkan dengan 1000 orang yang ahli ibadah tanpa ilmu, ahli ibadah tapi bodoh dengan apa yang ia kerjakan. Nah, terkait dengan itu, ketika sholat kita, ibadah kita, semua hanya berdasarkan dengan
menjalankan sebuah kebiasaan tanpa didasari dengan keilmuan, maka itu bagi setan mudah untuk digodanya. Untuk itu kepada anak-anakku, siswa-siswi Man Insan Cendekia Pasir, teruslah bergiat untuk mencari ilmu, khususnya ilmu fikih, agar supaya ibadah kita, bentuk sholat kita dan segala macam yang ada kaitannya dengan ibadah itu dijalankan sesuai dengan keilmuan, bukan atas dasar kebiasaan. Ini mungkin sedikit pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita untuk terus belajar dan belajar, khususnya tentang ilmu-ilmu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.